Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 48. Di sebuah hutan yang rindang, tumbuh berbagai jenis pohon dengan buah-buahan yang manis dan banyak, sehingga banyak binatang yang senang tinggal di sana. Rusa, kelinci, kambing, hingga aneka serangga hidup dengan harmonis. Namun, keceriaan itu terusik saat seekor ulat kecil yang tampak aneh datang mendekat. Hai kelinci, lihat itu. Makhluk apa yang ada di sana? Jalannya lambat sekali. Ih, itu ulat. Lihat badannya, bulu, tampak menggantikan. Jangan sampai dia menyentuh buluku yang halus ini. Kan aku teman-teman. Aku hanya ingin mencari tempat bernaung. Aku sangat lapar. Dengan hati yang hancur, si ulat kecil kembali merayap pergi. Ternyata tidak hanya binatang yang tidak menyukainya, banyak pula tanaman yang tidak suka dengannya, karena ia dikenal sangat rakus ketika makan daun-daunan. Oleh sebab itu, si ulat kecil harus hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Hai pohon apel, bolehkah aku tinggal di dahanmu yang kuat? Ya boleh, dari matamu banyak dan tidak memberi manfaat apa-apa bagiku. Buahku nggak manis, entah orang-orang nggak suka. Nanti aku pasti akan balas kebaikan kamu, pohon apel. Apa di sana? Satu, kita tahu menempel pada hantu atau tidak tahu berbuah. Ulat kecil menunduk lesu, lalu melihat pohon di sebelahnya yang berbunga mawar harum semerbak. Mungkin bunga di sebelah sana lebih baik hati. Permisi bunga mawar yang cantik, bolehkah aku bernaung di bawah daunmu? Ih, jangan deket-deket. Lihatlah duri-duriku yang tajam ini. Aku tidak suka dengan ulat yang lembek dan rakus sepertimu. Tapi aku hanya butuh tempat untuk beristirahat sebentar saja. Tolong aku ya bunga mawar. Tidak, bungaku sedang bermekaran dan baunya sangat harum. Kalau kau di sini, pemandangan pohonku jadi tidak indah lagi. Pergilah sana, cari pohon yang sama buruknya dengan kamu. Nanti aku akan membalas kebaikan kalian jika ada yang mau menolongku. Hahaha, makhluk kecil sepertimu mau menolong kami. Ajak kamu ulat kecil pergi sana. Dengan sedih, si ulat kecil mencari pohon lain untuk ditinggali. Namun, pohon-pohon di hutan tersebut menolaknya. Si ulat kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya kepada pohon-pohon di sepanjang jalan, hingga tibalah ia di tepi hutan. Si ulat kecil menangis. Bagaimana ia bisa makan jika tidak ada pohon yang bersedia ditinggalinya? Ia kemudian teringat pesan ibunya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah ya Rozak, karena hanya Allah yang dapat memberi rezeki bagi semua makhluknya di bumi. Ya Allah ya Rozak, berilah aku rezeki berupa daun-daunan agar aku
aku bisa makan, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Bunga matahari yang tumbuh di tepi hutan tersentuh mendengar doa Sulat kecil. Ia ingin membantu, walaupun bukan pohon yang besar, namun ia dapat memberikan makanan dan tempat tinggal bagi Sulat kecil. Hai ulat kecil, jangan bersedih. Kau bisa tinggal di batangku dan memakan daun-daunku. Siapakah itu? Aku bunga matahari. Oh, batangku tidak sebesar pohon apel dan juga tidak memiliki buah. Namun aku bisa memberikan daun-daunku untukmu. Apakah kau yakin? Tak pohon-pohon lain aku makannya banyak. Kamu tidak perlu khawatir. Malah ada beberapa lembar daun. Mandikan dengan sahabat setia, lalu menemani. Si ulat kecil sangat senang. Ia bukan hanya menemukan tempat bernaung dan makanan, ia juga memiliki sahabat baru. Allah telah mengabulkan doanya. Ia sangat bersyukur kepada Allah. Sejak saat itu, si ulat kecil menghabiskan waktunya bersama bunga matahari yang baik hati. Mereka bercerita, bermain, dan tertawa bersama. Namun pada suatu hari, Wahai sahabatku, hari ini adalah hari terakhir kita bisa bermain bersama. Memang kenapa ulat kecil? Mulai besok aku harus berpuasa dalam kepompong agar bisa menjadi makhluk yang lebih baik, yang bisa memberi manfaat seperti dirimu. Lama ini aku banyak makan untuk bekalku berpuasa. Baiklah ulat kecil, saya dapat mendoakanmu. Kasih atas kebaikanmu lama ini. Sampai jumpa lagi sahabatku. si ulat kecil membungkus dirinya dalam kepompong. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan, juga menjaganya dari tiupan angin kencang sampai akhirnya kepompong itu terbuka dan keluarlah seekor binatang yang memiliki sayap yang cantik. Siapakah dirimu? Apa bukan sahabatku si ulat kecil yang keluar dari kepompong itu? Akulah si ulat kecil sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang aku bisa membantu penyerbukanmu dan bunga-bunga lain. Apa? Kupu-kupu cantik ini adalah si ulat. Aku lupa yang dulu kita usir. Aduh, lihatlah sayapnya. Begitu indah, bahkan jauh lebih halus daripada buluku. Maafkan aku kupu-kupu. Dulu aku tombong, punah tayap. Padahal timpetin indahan luar biasa dalam dirimu. Minta maaf ya ulat kecil. Aku juga minta maaf. Dulu menyejekmu. Aku pikir hanya bisa merusak. Tak kau nggak bermanfaat di alam. Benar, kita belajar keindahan sejati. Bukan hanya yang terlihat di luar, tapi yang tumbuh di kesabaran hati. Terima kasih teman-teman. Aku sudah memaafkan kalian. Kebaikan bunga matahari mau menerimaku apa adanya. Aku bisa menjadi seperti sekarang. Jadi kita bersahabat dan saling tolong menolong. Mulai sekarang.
Akhirnya, seluruh penghuni hutan menyadari bahwa Allah menciptakan setiap makhluk dengan keistimewaannya masing-masing. Mereka percaya bahwa Allah ya Razak menciptakan setiap makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membantu yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong-menolong.